An Qatadah, an Mutarrif, an Iyad bin Himar, an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu khatabahu faqala innallaha azza wa jalla auha ilayya an tawaddu'u hatta la yafkhara ahadun ala ahadin. Nabi suatu ketika berkhutbah di hadapan para sahabat. Nabi mengatakan dalam khutbah itu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepadaku agar setiap kalian itu, setiap manusia itu bersikap tawadhu, bersikap rendah diri, sampai-sampai kata Nabi tidak ada lagi satu orang pun yang merasa hebat daripada orang lain. Tidak ada merasa bangga dirinya, tidak membanggakan dirinya daripada orang lain. Maknanya Nabi menginginkan yang diperintahkan oleh Allah, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan oleh Nabi bahwa Nabi inginnya agar setiap manusia itu memandang bahwa dirinya dan orang lain adalah sama saja. Apakah dia nih orang kaya, apakah dia nih orang miskin, apakah dia nih pejabat, apakah dia nih rakyat, semuanya sama. Yang dikehendaki oleh Nabi itu seperti itu. Karena kita manusia nih diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan barang yang sama. Dengan barang yang sama. Kalau barang itu dijual ke pasar, tidak ada yang mau beli. Jadi kita jangan merasa lebih hebat daripada orang lain, jangan merasa lebih kuat atau lebih punya segala sesuatunya lah, punya kelebihan dibandingkan dengan orang lain. Yang dilihat pada orang lain adalah kelebihannya, pada diri kita yang dilihat adalah kekurangannya. Pada orang lain yang dilihat adalah kelebihannya, pada diri kita pribadi yang dilihat adalah kekurangannya. Kalau setiap orang berlaku seperti ini, maka insya Allah tidak ada orang yang merasa bangga, merasa hebat, tidak ada. Kalau setiap manusia melihat kekurangannya, melihat keburukannya, dan melihat orang lain dengan kelebihannya, dengan keutamaannya. Di dalam riwayat yang lain, qala Rasulullah, Nabi telah bersabda, ta'awwadzu billahi min jubbil hazan. Berlindunglah kalian, kata Nabi, kepada Allah Subhanahu wa taala dari jubbil hazan. Berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari jubbil hazan. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma jubbul hazan? Apa itu jubbul hazan ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, wadin fi jahannam. Jubbul hazan itu adalah nama sebuah lembah yang ada di neraka jahanam. Nama sebuah lembah yang ada di neraka jahanam. Ta'awwadzu minhu jahannam kulla yaumin mi'ata marrah. Neraka jahanam itu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala kepada jubbul huzn ini. Neraka jahanam saja. Jadi jubbul huzn ini adalah lembah yang ada di dalam neraka jahanam. Neraka jahanam itu berlindung kepada Allah dari jubbul huzn satu hari itu sebanyak 100 kali. Jubbul huzn itu berada di neraka jahanam. Neraka jahanam itu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab atau bencana atau musibah yang berada di Jubul Huzn ini sebanyak 100 kali. Neraka jahanam mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qulna, kami bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wa may yadkhuluhu? Siapakah orang yang masuk ke dalam Jubul Huzn? Yang masuk ke dalam Jubbul Huzn ini siapa ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qurra'ul murra'un bi'amalihim. Orang yang pandai baca Quran
namun dia memamerkan perbuatannya itu, amalannya itu ditampak-tampakkannya kepada orang lain. Orang yang sombong, orang yang pamer dengan amal, inilah tempat bagi orang yang sombong dengan amalnya, yang pamer dengan amalnya. Tempatnya adalah di jubul huzn. Jadi kita berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dari jubul huzn. Maksudnya kita berlindung dari sifat pamer atau sombong dengan amal-amal kita. Kita bisa beramal, kita bisa berbuat baik, semuanya itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ini makhluk la haula wala quwata illa billah. Kita ini tiada daya dalam melaksanakan perintah Allah. Tidak ada kekuatan untuk menjauhi larangan Allah. Semuanya itu adalah izin dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sama-sama harus sadari perkara ini. Jangan sampai tersedih di dalam hati kita sifat-sifat yang seperti ini ketika kita beramal. Di dalam riwayat yang lain, kana rajulan jamilan, anna rajulan atan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana rajulan jamilan. Abu Hurairah cerita sesungguhnya datang satu orang laki-laki. Laki-laki ini ganteng, bagus, rupanya itu bagus. Faqala, maka dia mengatakan, ya Rasulullah, inni rajulun hubbiba ilayyal jamal wa u'titu minhu ma tara hatta ma uhibbu ayyafuqani ahadun, imma qala bi syiraki na'li wa imma qala bi sis'i na'li afaminal kibr afamanil kibr afaminal kibri dzalika ya Rasulullah? Qala la walakinnal kibra man batiral haqqo wa wamaton nas. Ada satu orang laki-laki datang ketemu sama Nabi. Laki-laki itu ganteng, rupanya bagus, tampan dia. Dia tanya, ya Rasulullah, aku nih orangnya suka berdandan, aku suka keindahan, aku nih orangnya suka kalau tampil indah, dan aku juga suka kalau sekiranya aku nih berdandan dengan keindahan-keindahan seperti yang kau lihat sekarang inilah. Jadi laki-laki ini memang suko apa namanya itu ya, segak lah, semuanya rapi terus, sukunya macam itu, memang modelnya macam itu. Adalah orangnya tuh tampan, terus kebiasaannya juga senang berdandan. Kata laki-laki ini, apakah aku itu termasuk orang yang sombong dalam melaksanakan perkara ini? Karena aku itu senangnya aku itu agar aku lebih tampak baik, lebih tampak bagus, lebih tampak tampan. Jadi berdandan seperti itu agar nampak rapinya dibandingkan dengan orang lain, nampak bagusnya dibandingkan dengan orang lain. Nabi ketika ditanya itu, apakah aku termasuk orang yang sombong? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, bukan. Itu bukan termasuk yang sombong, kata Nabi. Orang yang sombong itu, kata Nabi, adalah al-kibro, adalah man batirul haqqo wa ghamaton nas. Orang yang sombong itu adalah orang yang menolak kebenaran dan orang yang meremehkan orang lain. Kalau kita berdandan boleh, kita pakai pakaian necis semuanya boleh. Dalam Islam itu berdandan bagus, baik, boleh. Cuma diri kita jangan meremehkan orang lain. Kita nih jangan meremehkan orang lain, mentang-mentang kita nih nampak macam bersih, macam mengkilat, macam ganteng, kan? Tapi tidak meremehkan orang lain dan tidak menolak kebenaran. Karena Nabi sampaikan orang yang sombong itu adalah orang yang menolak kebenaran dan orang yang meremehkan orang lain. Orang yang menolak kebenaran
dan orang yang meremehkan orang lain. Itulah orang yang sombong. Di dalam hatinya ada sombong, itu namanya. Kalau kita mau tahu diri kita ini ada kesombongan apa enggak, tengok. Kalau ada kebenaran kita tolak enggak? Kalau kita tidak menolak kebenaran, berarti tidak. Kemudian kita ini meremehkan yang lain enggak? Kalau kita tidak meremehkan yang lain, berarti tidak. Walaupun kita berpakaiannya lusuh umpamanya, rambutnya acak-acakan, tapi hati kita meremehkan yang lain, ya ini juga sombong namanya. Sama saja, bukan penampilannya itu, tapi hatinya itu. Itu yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masalah sombong.